Halo semuanya, kami dari kelompok 5 kelas MJM 24.2 yang akan membawakan sebuah presentasi dengan judul UMKM, PKM, dan transaksi dengan pemerintah. Dalam video ini, kami akan membahas sebuah kasus yang sangat relevan dengan dunia usaha, khususnya bagi pelaku UMKM yang sering ikut dalam tender atau proyek pemerintah. Kasus yang kami bahas berkaitan dengan kewajiban menjadi pengusaha kena pajak atau PKP, dan pentingnya kelengkapan administrasi perpajakan dalam proses penggandaan barang dan jasa. Sebelum masuk ke inti pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan seluruh anggota kelompok saya. Saya sendiri, Jeffrey Stanley, akan membuka presentasi ini, dan kemudian ada Arda yang akan menjelaskan isi kasusnya. Selanjutnya, analisa pertanyaan pertama akan dibahas oleh Valentinus, dilanjutkan oleh Felix Dermawan untuk pertanyaan kedua. Dan untuk pertanyaan ketiga akan dijelaskan oleh Jason Kendry. Dan pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh Livia, akan membahas pertanyaan keempat. Mari kita mulai dengan pemaparan kasus oleh Arda. Perkenalkan, nama saya Arda M. Akbar. Di sini saya akan membahas kasus yang kami bahas mengenai CV Agro Sejahtera yang memiliki omset 2,5 M per tahun. Mereka ingin mengikuti tender pengadaan makanan dinas sosial. CV Agro Sejahtera adalah perusahaan omset 2,5 M per tahun bergerak di bidang penyediaan bahan makanan. Mereka ingin mengikuti tender pengadaan bahan makanan dari dinas sosial. Namun salah satu syarat tender adalah peserta harus berstatus PKP, pengusaha kena pajak, dan mampu melampirkan faktur pajak. Saat ini CV Agro Sejahtera belum menjadi PKP karena omset masih di bawah batas wajib PKP 4,8 miliar. Mereka juga belum siap secara administrasi pajak seperti penerbitan faktur pajak dan pelaporan PPN. Akibatnya mereka ragu untuk ikut tender karena tidak memenuhi syarat administratif. Namun salah satu syarat tender tersebut adalah peserta harus berstatus pengusaha kena pajak. 2. Melampirkan faktur pajak elektronik atas transaksi penjualan. Analisis masalah. 1. Kewajiban PKP. Menurut peraturan perpajakan, pengusaha dengan omset di atas 4,8 miliar per tahun wajib menjadi PKP. Namun meski omset CV Agro Sejahtera baru 2, miliar, mereka boleh secara sukarela mendaftarkan sebagai pengusaha kena pajak. Namun jika mendaftarkan PKP tanpa kesiapan administrasi bisa menimbulkan 1. Kesalahan dalam pelaporan PPN, denda atau sanksi dari Direktorat Jenderal Pajak, beban administrasi tambahan. Kesimpulannya, CV Agro Sejahtera tidak memenuhi syarat tender karena belum siap PKP. Untuk bisa mengikuti tender seperti perusahaan harus mendaftarkan diri sebagai PKP secara sukarela di kantor pajak, menyiapkan administrasi perpajakan seperti e-faktur dan pelaporan PPN. Sarannya, segera daftarkan diri sebagai PKP. Jika perusahaan ingin memasuk pasar pengadaan pemerintah, gunakan jasa konsultan pajak untuk mengelola perpajakan agar tidak terjadi kesalahan. Anggap ini sebagai langkah strategi jangka panjang karena banyak proyek pemerintah mewajibkan PKP. Perkenalkan, nama saya Valentinus. Saya akan menjawab soal nomor 1. Apakah UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar boleh menjadi PKP? Jawabannya adalah boleh, meskipun aturan pajak menyebutkan bahwa hanya pengusaha dengan omset lebih dari 4,8 miliar per tahun yang wajib menjadi pengusaha yang kena pajak atau PKP. Namun bagi UMKM yang omsetnya di bawah angka tersebut tetap diperbolehkan untuk mendaftar menjadi PKP secara sukarela. Langkah ini bisa menjadi pilihan strategis terutama jika UMKM ingin mengikuti tender pemerintah atau bekerjasama dengan instansi atau perusahaan yang mensyaratkan adanya faktur pajak. Dalam menjadi PKP juga bisa meningkatkan kepercayaan mitra bisnis karena menunjukkan bahwa usaha tersebut sudah tertib administrasi dan pajak. Namun UMKM yang memutuskan menjadi PKP harus siap untuk memenuhi kewajiban perpajakan seperti memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai atau PPN, membuat dan menertibkan faktur pajak elektronik, serta melaporkan SPT PPN secara bulanan.
Saya akan menjawab pertanyaan kedua, apa implikasi jika tidak PKP dalam transaksi ini? Jika CV Agus Sejahtera tidak berstatus PKP, maka mereka tidak dapat menerbitkan faktur pajak. Padahal itu merupakan syarat wajib dalam tender pengadaan pemerintah. Tanpa faktur pajak, perusahaan dianggap tidak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan. Akibatnya, meskipun secara produk atau layanan mereka layak, mereka tidak bisa lolos seleksi tender karena tidak memenuhi syarat formal. Pemerintah hanya bekerja sama dengan penyedia yang patuh pajak dan dapat memberikan bukti transaksi yang sah. Jika tidak menjadi PKP, berarti kehilangan peluang mengikuti proyek pemerintah, sekalipun omsetnya belum mencapai 4,8 miliar. Berikutnya saya akan menjawab untuk soal jelaskan prosedur menjadi PKP secara singkat. Jawabannya adalah yang pertama, mendaftarkan diri ke KPP atau kantor pelayanan pajak tempat perusahaan terdaftar. Yang kedua adalah mengisi formulir permohonan PKP. Yang ketiga, melampirkan dokumen seperti NPWP atau pendirian dan bukti tempat usaha. Dan yang terakhir adalah menunggu verifikasi dari petugas pajak. Jika disetujui, perusahaan akan mendapatkan surat keterangan PKP. Perkenalkan, nama saya Linvia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan keempat. Apa tanggung jawab perpajakan UMKM jika sudah PKP? Yang pertama, memungut dan menyetor PPN. Setiap penyerahan barang atau jasa kena pajak wajib memungut PPN dari pembeli dan menyetornya ke negara. Yang kedua, menerbitkan faktur pajak. Setiap transaksi kena pajak wajib dibuatkan faktur pajak elektronik atau biasa yang kita sebut e-faktur. Yang ketiga, pelaporan SPT masa PPN. Wajib melaporkan SPT masa PPN setiap bulannya meskipun tidak ada transaksi. Yang keempat, administrasi lebih kompleks, harus mengelola pembukuan PPN, arsip faktur, dan pelaporan yang lebih detail. Yang kelima, risiko sanksi. Jika ada kesalahan dalam pemungutan, penyetoran, atau pelaporan PPN, dapat dikenakan sanksi administrasi oleh pihak DJP. Sekian dan terima kasih.